kalau hardtopnya rusak ya diikat. Nah, tapi kalau misalnya dari Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berasa banget tekanan dari batu-batu sungai, apalagi anak-anak yang mereka bertelanjang kaki, tentunya pasti akan merasakan sakit dari batu-batu kerikil ini. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Paminggalan. Sayangnya, desa seluas kurang lebih 16 km persegi ini digolongkan sebagai desa tertinggal dalam indeks desa membangun, terutama di kategori ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tak heran sebagian besar warganya hidup jauh dari kata makmur. Perjalanan menuju Desa Paminggalan kami mulai dari Kelurahan Moso. Sepanjang 12 km, jalan menuju desa masih berupa jalan tanah liat. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat perjalanan ini harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Melewati lereng pegunungan membuat jalan sering tertutup tanah longsor. Akibatnya, warga harus berjalan kaki karena akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 km, kami terpaksa harus menyeberangi sungai Paminggalan Poang. Nah, di sini juga terlihat ya bekas-bekas atau puing-puing jembatan yang sudah rubuh ada di sebelah kanan dan juga kiri saya. Kalau misalnya di sini seandainya pemerintah langsung memperbaiki keadaan jembatan, mungkin kami bisa melewati jembatan tanpa harus melewati sungai, karena yang berbahaya adalah kalau ada air bandang atau banjir bandang, ini bisa membahayakan kami semua. Ayo Pak, pelan-pelan Pak, jalannya Pak. Awalnya sungai ini terdapat jembatan, namun bulan November 2022 yang lalu roboh diterjang banjir bandang. Memang, lebar sungai hanya mencapai 10 meter. Namun saat musim penghujan, ketinggian air bisa mencapai 4 meter. Akibatnya, warga harus menunggu hingga 6 jam agar bisa melewatinya. Jadi dikarenakan air sungai ini cukup tinggi dan terkadang motor seringkali mogok di tengah sungai seperti ini. Sehingga kami harus saling membantu agar motor ini bisa jalan. Sulitnya akses membuat warga sering terisolasi. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses satu-satunya keluar dan masuk warga desa Paminggalan untuk menjual hasil bumi mereka. Akibatnya, roda perekonomian warga nyaris tak berputar sama sekali. Setelah melanjutkan perjalanan kurang lebih 3 km, kami masih harus melewati sungai kembali. Iya, sungai Polambusan ini terletak di bibir pemukiman warga desa Paminggalan.
Saat musim hujan, sungai selebar 100 meter ini mempunyai kedalaman air hingga 5 meter. Menurut informasi warga, sungai ini sudah menelan 3 korban jiwa. Sayangnya, dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini, sungai ini belum pernah tersentuh jembatan sama sekali. Warga pun terus berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan penyeberangan agar warga bisa terbebas dari isolasi yang sudah berabad-abad mereka rasakan. Inilah desa Paminggalan yang terletak di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Merupakan salah satu desa di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.000 jiwa. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan beternak. Kemiri, gula aren, dan cengkeh menjadi andalan mereka. Memiliki potensi alam yang melimpah, kemiri menjadi salah satu sumber penghasilan lain warga desa Paminggalan. Biasanya aktivitas para ibu-ibu desa Paminggalan yakni rata-rata adalah buruh petani, dan saat ini sedang ada panen kemiri sehingga kami akan menuju ke kebun. Ibu. Menuju kebun kemiri, kami harus melintasi jalan setapak dan naik turun perbukitan. Jaraknya kurang lebih 1 km dari rumah. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami tiba di kebun kemiri. Cara panennya cukup mudah. Para ibu mengambil buah-buah kemiri tua yang jatuh dari pohonnya. Salah satunya Bu Husniah yang sudah 20 tahun memungut kemiri. Terus berarti dalam sebulan ibu rata-rata dapat penghasilan berapa Bu kalau kayak gitu? Kan tidak menentu kan? Tidak menentu. Kira-kira jadi berapa? Kalau saya ya, itu besar sudah 600 banyak. 600.000. Tapi cukup nggak sih Bu buat memenuhi kebutuhan harian ibu? Ya, kalau dipikir tidak cukup karena belum lagi belanja ikan hari-hari, belanja anak. Kemiri bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih. Itu pun hanya 2 kali dalam setahun, di bulan Februari dan November. Di kondisi terbaiknya, sebatang pohon kemiri bisa menghasilkan lebih dari 100 kg buah. Namun saat musim hujan, bunga kemiri banyak yang rontok, sehingga panen pun susut hingga 50%. Jika diperhatikan, kemiri yang sudah matang ini seperti batu. Namun yang membedakan adalah kemiri ini agak lonjong dan juga dia lebih enteng. Rata-rata para ibu bisa memungut kemiri 10 hingga 20 kg. Sayangnya, pendapatan itu hanya didapat saat musim panen saja. Hasil panen yang tidak menentu membuat pendapatan petani berkurang. Itulah yang membuat para petani masih terbelit kemiskinan. Kemiri yang terkumpul lalu dibawa pulang. Sesampainya di rumah, kemiri harus segera dijemur agar tidak busuk. Lamanya penjemuran dilakukan 3 hari di bawah terik matahari. Namun saat cuaca mendung bisa mencapai 1 minggu. Seusai dijemur, kemiri dibawa ke tempat pemanggang agar biji kemiri mudah dipisahkan dari kulitnya. Lamanya pemanggangan dilakukan kurang lebih 12 jam di atas panas bara api. Setelah diangkat, kemiri yang masih panas direndam ke dalam air selama 2 menit agar kulit kemiri lebih rapuh saat dibuka. Bu, biasa kemiri-kemiri ini dijualnya kemana, Bu? Di sini. Di sini aja? Kalau bawa keluar jauh, kita juga harga kurang lebih harga sini. Harga sini tuh berapa memang? 25 kilo 25? per kilo. 25.000 per kilo. Nah, kenapa nggak mau dijual keluar? Kan biasanya harga kemiri pasti lebih besar, Bu, kalau dijual keluar. Kalau dibawa keluar kan selalu 1.000 per kilo. Sedikit ya. Jadi Ibu lebih memilih Jual di sini. Tapi berarti Ibu pernah coba untuk menjual ke kota?
pernah sekali, tapi kalau dihitung tidak jauh beda sama harga di luar sama sini. Tadi mungkin dijual di sini. Tidak jauh bedanya, memang berapa kalau sampai ke kota, Bu? Paling beda 5.000. 8. Tidak. Ya apalagi uangnya tidak langsung diterima. Kurangnya pendapatan membuat para petani harus bekerja serabutan. Berbekal palu dan penjepit, mereka memisahkan kemiri dari kulitnya. Upah pekerja dibayar dengan cara bagi hasil. 50% pemilik pohon kemiri dan 50% pekerja. Sehari rata-rata satu pekerja hanya mendapatkan upah Rp22.000 dan dalam satu minggu kurang lebih Rp150.000 yang didapat. Kemiri kupas dihargai antara Rp25 hingga Rp28.000 saja di level pengepul lokal. Harga jual kemiri yang tidak stabil membuat warga sering mengeluh. Padahal kemiri Indonesia menjadi salah satu andalan bagi ekspor Indonesia ke mancanegara. Seharusnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan industri sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Warga pun hanya bisa berharap pemerintah segera mengatur regulasi batas bawah sehingga petani tidak dirugikan. Kami sangat berharap yang pertama pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, sekolah, karena sekolah kami di sini sudah tidak layak pakai. Yang kedua, yang selanjutnya masalah persoalan sekarang ini masalah sekolah, guru. Kami sangat mengharapkan ini ke depan pengangkatan P3K, paling tidak mungkin lebih diprioritaskan kepada masyarakat setempat, sehingga harapan-harapan ke depan ini akses jalan dan harapan masyarakat bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan aturan pendidikan sama seperti wilayah-wilayah lain. Memiliki wilayah yang subur, tapi warga desa Paminggalan jauh dari hidup makmur. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Maka tak heran, desa Paminggalan menjadi salah satu sentra pembuatan gula aren terbesar di Sulawesi Barat. Sekarang saya akan menuju ke pohon aren untuk mengambil air nira bersama keluarganya Adelisma. Kamu biasa lewat sini? Iya biasa. Terus biasa bantu ibu juga? Iya biasa. Letak pohon nira yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun nira. Ikatnya biasa. Melihat pekerjaan ibunya yang setiap hari menantang bahaya, Lisma pun tergerak hatinya untuk membantu orang tuanya dengan memanjat pohon nira sepulang sekolah. Lisna, hati-hati, nanti jatuh itu. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Lisma menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun, Lisma juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Risma takut nggak di atas? Kakak lihatnya serem tinggi. Tidak, karena udah biasa waktu kecil bantu mama. Dari kapan emang Lisma bisa manjat? Masih kelas 4. 4 SD? Iya. Kenapa emang mau bantu mama? Karena kasihan mama, karena bapak saya sakit. Susah nggak sih kalau naik ke atas tuh? Tidak, kan udah biasa. Sakit nggak kakinya? Tidak. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, Lisma nih masih kelas 7 SMP, tapi sudah bantu ibu untuk mengambil air nira semenjak kelas 4 SD. Dan dia harus berlalu lalang melewati tangga yang cuman
dibuatnya dari bambu untuk pijakan kakinya. Belum lagi nanti kami harus membawa air nira ini untuk menuju ke desa ya. Nanti bawa ya, gimana? Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Di gubuk kecil inilah air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Jadi dikarenakan banyak dedaunan sehingga saya dan ibu menyaring supaya air nira ini lebih jernih dan juga lebih bersih lagi. Setelah mendidih, kemudian timbo kami bilas dengan air nira yang panas. Nah, jadi tujuan untuk mengisi tempat air nira ini agar tidak basi, karena memang tempat ini juga digunakan berulang-ulang untuk pengambilan nira di pohon aren. Setelah kurang lebih 4 jam, air nira akan keluar buihnya dan diberi sedikit kemiri agar keras dan menambah cita rasa yang gurih. Nah, supaya air nira ini menjadi gula merah, biasanya ibu mencampurkan kemiri, 1 butir kemiri ini ke dalam air niranya. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Lebih 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Ketika air nira ini sudah mulai matang, biasanya ditandai dengan kerak-kerak gula yang sudah menempel di wadah panci, dan kemudian ini harus segera diangkat karena kalau enggak nanti kering. Jadi sudah mau masak juga? Dalam sehari, Bu Salmiah bisa membuat hingga 18 buah dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pisang yang sudah kering agar gula tidak lembab dan tidak mudah lumer hingga saat disimpan akan bertahan lebih lama. 1 bungkus berisi 2 buah gula aren. Ibu pernah dapat bantuan nggak, Bu? Tidak pernah, Kak. Sama sekali? Iya. Kayak bantuan langsung tunai, sembako? Tidak ada sembako juga. Tidak pernah, Kak, di anu sembako. Tapi kalau tetangga lain suka dapat? Iya, dapat. Tetanggaku juga di sana dapat juga. Ya, walaupun Ibu tidak bisa berkata-kata, tapi sebenarnya Ibu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan. Apalagi juga memang rata-rata warga yang ada di sini itu merupakan warga yang kurang mampu ataupun penghasilannya juga masih di bawah rata-rata. Bahkan Ibu saja sebulan hanya mendapatkan Rp300.000. Sedangkan untuk gaji ataupun pendapatan Rp300.000 itu sudah masuk ke dalam kategori bantuan, baik bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako. Tapi Ibu di sini sama sekali belum mendapatkan. Artinya di sini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan juga belum mendapatkan keadilan tepatnya. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentulah tidak cukup. Pekerjaan apa saja dilakoninya. Ibu dari 3 anak ini hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp12.000. Padahal harga di Makassar bisa mencapai Rp21.000 per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat transportasi angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal.
Berstatus desa tertinggal, warga desa Paminggalan berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas. Ya, jadi salah satu pasien yang sedang sakit saat ini yaitu mengalami pendarahan yang lumayan banyak sejak tadi pagi. Namun karena fasilitas kendaraannya baru ada di siang ini, sehingga kami harus langsung segera membawa ke puskesmas terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Pasien dengan pendarahan akibat keguguran bahkan harus menahan sakit, menempuh 15 km perjalanan dengan mobil off-road untuk keluar dari desa. Jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Tentu, melewati sungai bukannya tidak berbahaya. Air bah bisa saja datang secara tiba-tiba. Jadi bisa kebayang ya, nganterin orang sakit, tapi kami harus menggunakan mobil seperti ini, ditambah lagi bawa banyak sekali bantuan, apalagi arus sungainya cukup deras. Ini sangat membahayakan nyawa pasien. Nah, seharusnya di sini jikalau dibangun jembatan mungkin akan mempermudah masyarakat dalam keluar masuk desa. Melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan, membuat ban mobil off-road sering slip dan terpleset di antara lumpur. Memang terasa sulit. Bisa dibayangkan perjuangan bapak pengemudi. Ia harus menjaga keselamatan pasien dan penumpang lain untuk keluar masuk desa. Mbak, ini kalau penanganan biasanya warga yang lagi sakit memang seperti ini atau bagaimana? Ya kalau di Paminggalan itu penanganannya cuma di pus, baru dirujuk ke puskesmas. Karena alat di atas kan terbatas. Tapi selalu diantar gini kalau memang butuh penanganan. Iya, kadang kalau hardlocknya rusak ya ditantu. Nah, tapi kalau misalnya dari Allahu Akbar, bisa kebayang ya. Jadi resikonya menggunakan kendaraan seperti ini, kalau kita tidak berpegangan yang kuat, itu bisa terjatuh. Apalagi orang yang sakit. Setelah menempuh kurang lebih setengah perjalanan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam, kendaraan yang kami tumpangi mogok di tengah jalan. Kami pun harus turun untuk menarik dan mendorong agar bisa dilalui kendaraan lain. Ayo, 1, 2, 3. Pasien tadi sudah pindah, tetapi mobil yang tadi kami tempatin atau kami tumpangi mogok dikarenakan jalanannya susah, sehingga kami harus menarik menggunakan tambang ataupun tali agar mobil ini bisa lewat. Ayo Pak, lagi Pak. Ya, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Gajah tuh. Yuk. Terus. Lagi. Gajah. 2, 3. 2, 3. Dengan semangat dan kekompakan, kami terus berusaha.
agar Hartop segera bebas dari tanjakan. Setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya Hartop berhasil kami tarik dan kami pinggirkan. Namun sayang, meskipun terus dicoba untuk di-starter, tapi tetap tidak hidup juga. Jadi meskipun mobil ini sudah kami coba untuk ditarik, namun menjadi penghalang untuk kendaraan yang lainnya di mana isinya adalah pasien yang akan menuju ke puskesmas terdekat, sehingga keluarga pasien memutuskan untuk meneruskan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Beruntung di sini ada kendaraan roda 2 yang lewat, sehingga pasien bisa langsung dilarikan ke puskesmas. Semoga saja pasien segera dapat ditangani dan segera diberikan kesembuhan. Ironis sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di kota, mencari puskesmas terdekat hanya tinggal menunggu antrian saja. Tapi kalau di sini mereka harus berjuang untuk mendapati berbagai macam rintangan seperti kendaraan mogok dan juga infrastruktur jalan yang sangatlah rusak. Kemudian belum lagi mereka harus menunggu lama untuk sampai di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Ini berarti kalian lepas sepatu dulu nih, kalau lewat sungai. Tak adanya SD maupun SMP di desa Limboro Rambu-Rambu membuat puluhan siswa terpaksa harus menyeberangi sungai untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Ini saya pakai sepatu boot aja, berasa banget tekanan dari batu-batu sungai. Apalagi anak-anak yang mereka bertelanjang kaki, tentunya pasti akan merasakan sakit dari batu-batu kerikil ini. Namun bagi siswa SMPN 8 Satap Sendana, Desa Paminggalan, Kecamatan Dendana, Kabupaten Majene ini masih jauh dari kata layak. Tentu, langkah yang mereka ambil penuh resiko. Terlebih saat musim hujan, air sungai mulai berarus dan sewaktu-waktu bisa meluap. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami tiba di SMP Negeri 8 Satap Sendana yang terletak di Dusun Banua, Desa Paminggalan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara, seharusnya mereka berhak dan layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Sungguh terlihat memprihatinkan. SMP Negeri 8 Satap Sendana yang dibangun pada tahun 2009 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SMP Negeri 8 Satap Sendana adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Nah, terus kalau misalnya lagi hujan atau apa nih, pasti bocor kah? Iya, kalau pada saat hujan kita kurang efektif ceritanya untuk proses belajar mengajarnya, karena kenapa ini bisa kita lihat juga ini banyak bolong-bolong. Otomatis kalau hujan deras pada saat kita belajar mengajar, ini kan air yang di bangunan sana kan merembes masuk ke ruangan ini, otomatis kita tidak efektif untuk melanjutkan pelajaran. Ya, ia berharap pemerintah lebih peduli dengan anak didiknya dengan merenovasi sekolahnya yang sudah tidak layak untuk belajar mengajar. Selain itu, guru tetap yang jarang hadir membuat para siswa tidak mendapatkan pelajaran yang maksimal. Seharusnya, sebagai pendidik bertugas mengarahkan anak didiknya dan bertanggung jawab secara maksimal agar anak didiknya menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Namun sayang, alasan infrastruktur jalan yang rusak membuat guru jarang hadir di sekolah. Sendana, yang bagian dari Kabupaten Tubo Sendana, itu memang salah satu daerah yang kami identifikasi sebagai daerah yang rawan bencana. Kemarin Onang itu berada di Kecamatan Sendana. Ya. Kita memang sedang menyiapkan
kesadaran untuk lebih mengoptimalkan sadar bencana dulu bagi warga. Penyiapan infrastruktur tentunya akan segera menjadi catatan kita dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kita pahami fiskal yang terbatas, baik Majene maupun provinsi. Nah, tidak ada pilihan, kita akan kolaborasi. Apa yang bisa dikerjakan oleh Majene, apa yang bisa dikerjakan oleh provinsi. Mudah-mudahan juga nanti ada dukungan dari pemerintah pusat. Sekali lagi, persoalan utama di Sulawesi Barat itu adalah persoalan infrastruktur. Kita pahami itu. Itu kenapa kita mencoba untuk memperbesar belanja modal ya untuk jalan tahun 2023, dan saya juga berharap pemerintah Kabupaten Majene juga melakukan yang sama ya, agar juga memperbesar slot belanja untuk modal, dan kita utamakan nanti adalah untuk jalan dan prasarana kebutuhan kesehatan masyarakat, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang ada di daerah yang terpencil. Jadi kita akan optimalkan ini, insya Allah. Sebagai warga negara yang taat pajak, selayaknya mendapatkan fasilitas umum yang memadai. Namun faktanya, Desa Paminggalan masih jauh dari kata layak. Warga terus berharap pemerintah bisa melihat kondisi secara langsung di desa tertinggal dan mengambil langkah yang tepat demi kesejahteraan rakyatnya.